duka mendalam bukan hanya dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan, tapi kita juga semua yang mengetahui ceritanya begitu pedih sekali melihat kepergian dari seorang Laura Anna atas apa yang ia perjuangkan, menuntut tentu saja keadilan hukum atas kecelakaan yang terjadi di 2 tahun yang lalu dan menyebabkan mendiang Laura Anna mengalami kelumpuhan sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir di tanggal 15 Desember di usia 21 tahun. Dan seperti yang tadi kita sudah saksikan bersama bahwa memang pada malam harinya mendiang Laura Anna ini sempat datang ke podcastnya Denny Sumargo, tapi memang saat itu sudah mengeluhkan sesak. Selepas dari podcast tersebut juga sempat dibawa ke rumah sakit, tapi pihak dokter mengizinkan untuk pulang ke rumah sampai akhirnya pada pagi harinya menghembuskan nafas terakhir. Dan kabar yang kita dapat juga memang bahwa kemarin sudah dilakukan kremasi dan 40 hari setelah kremasi untuk abu jenazah akan dilarung. Dan yang kita dapat informasi lainnya adalah bahwa dari sang mantan kekasih Gaga Muhammad juga sebenarnya dia ada keinginan untuk datang ke rumah duka tapi memang tidak diizinkan. Sedih, pilu, pasti itu juga yang kita rasakan. Tidak ada cara terbaik dalam menyampaikan berita duka, tapi ini adalah pengingat terbaik bagi kita semua bahwa tidak ada yang abadi. Tentu saja kami segenap keluarga besar Pagi-Pagi Ambyar turut berbelasungkawa, turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Amin. Dan semoga Laura Anna diberikan tempat terbaik. Amin. Tenang dan di sana. Tenang di sana tentu saja. Ini juga akan menjadi perhatian publik untuk terus mengawal kasus yang menjadi tuntutannya selama ini. Amin. Dan buat sobat Ambyar di rumah, kita juga berharap siapapun yang menyaksikan termasuk kita semua di sini selalu diberikan kesehatan. Amin, ya. Kesehatan untuk berkarya, kesehatan untuk mencari rezeki bagi keluarga tentu saja. Kesehatan dan juga keselamatan. Itu yang penting. Ya amin, amin ya robbal alamin. Ini hari Jumat yang berkah, kita juga berharap semoga bintang tamu kita para pria-pria yang sangat luar biasa selalu diberikan kesehatan. Termasuk yang satu ini, kenapa dia harus sehat? Karena dia harus mencari istri lagi. Siapa bintang tamunya? Bintang tamu yang pertama baru saja move Umi on. penasaran nih. Iya. Ini bintang tamunya musuh saya kalau lagi ngejuri. Kenapa? Kenapa? Suka beradu mulut, beda pendapat. Oh gitu kembaran. Sini. Tapi kan memang dia banyak musuhnya ya. Kagak guys. Guys, kalau itu penting tapi kan edukasi, bukan bermusuh gimana. Iya. Kembaran tuh gak pernah ada musuh. Iya, tolong jangan dipancing adanya lagi. utang. Oke, kita akan langsung panggilkan bintang tamu kita yang pertama. Seorang pria yang sudah move on dari hubungannya. Ini dia. Itu statementnya Aryan tadi tuh bikin ngakak di belakang. Oh gimana statementnya gimana? Dia mau nyari istri lagi Kak Oh Dewi. gitu. Memang gak mau cari istri lagi? Mau dong Boleh pastinya. dong. Emang kalau Aryan mah suka gitu nih. Ganggu fokus loh. Pantesan pas dia di Oh iya, kembaran pas dia di invite dia langsung nyelonong aja padahal kita jemput di sana. Shock, bingung. Bingung kenapa? Apa yang kamu bingungin sih? Ya karena dia belum siap untuk cari istri lagi. Tolong kami jangan dipaksa untuk cari istri lagi. Iya biarkan dari hati ya. Siapa sih? Kami saya juga maksudnya. Kalau saya kan udah lama. Ini masih wangi, masih baru ya kan. Masih baru nih, masih diplastikin ya Emang tuh. Duda berapa tahun jok mobil sayang? Duda berapa tahun? Baru. Baru kembaran. Oh ya oke. Baru 2 bulan jadi Duda. Tak punya istri. Oh iya benar. Tapi Reza terima kasih banyak ya, thank kamu you. hubungannya sekarang sudah bercerai tapi mau datang ke sini bercerita sama kita semua Ya. di sini. Kami semua mau mengucapkan Terima kasih. Makasih ya sayang. Sama-sama. Eja mungkin masih wangi kan. Kalau ibaratnya Duda masih. Emang ada yang gak wangi ya Ki? Aku udah gak wangi. Kalau Eja masih Duda kembang ibaratnya. Kalau aku udah Duda busuk. ini Duda kembang, itu Duda kembung. Benar. Sesaat lagi. Iya dong. Tapi Reza coba dong, lo kan jago buat cengkok Arab. Kita juga punya King Nasar dia jago. Ayo King. Ayo, kita lihat battle-nya Reza Zakaria barengan sama King Nasar. Ini tuh masih pagi Di battle ya. Coba. Itu pagi-pagi tuh. Penyanyi itu penyakitnya kalau pagi nggak bisa dalam maksimal mohon dibantu ya. Reza dulu, baru King Nasar. Reza lagi, King Nasar lagi. Tolong dibantu. Bantu-bantu. Battle Reza Zakaria versus King Nasar. Serak-serak dikit nggak apa-apa aja. Serak-serak dikit gak apa-apa ya? Ada masalah. Haywa. Ya zaman, ya zaman.
Ya zaman, ya zaman. Disusul sama, pegang. Sampai subuh kali begini ya. Sampai subuh. Bisa kebaran, bisa kebaran. Ilma walau jabar khatir wala salamin baik. Bener kan? Vega tuh sebenarnya bisa nyanyi, tapi lebih bagus kalau diem. Tepuk tangan buat Reza. Kinasa Reza, best. Suaranya pada belok-belok gitu sering main ke puncak kali ya. Karena mereka itu suka jalan berbelok-belok. Bener. Ya, kalau jalanan belok asal jangan ada apa ya? Ah udah kamu pada diem pada pindah-pindah mulu. Tapi Reza ini memang penyanyi yang sangat berbakat ya, dan Iya. itu penyanyi yang memiliki esensi musik gitu ya. Betul. Dia tuh kuat gitu. Musikalitasnya ya. Ini guru-guru saya ini. Guru-guru saya. Jangan begitu. Bukan. Tapi Ini guru vokal, ini guru BP. Reza Zakaria, kamu ternyata bakatnya selain menyanyi dengan menggunakan cengkok Arab, kamu juga berbakat untuk menjadi duda karena baru saja bercerai ya. Kita kasih lihat dari seorang Reza Zakaria apa kabar terbarunya tentang perceraian. Ini dia. Jadi Reza masih ingat nggak menikah kamu itu kapan? Menikah itu 17 Januari 2021. Januari 2021. Bercerainya? Pisah rumahnya dari Mei, tanggal 3 Mei. Itu udah dia aja pulangin. Berarti itu 5 bulan pernikahan ya? Iya, 5 bulan pernikahan dan selesai secara sah agama itu 14 September kemarin. Jadi nikah cuma 5 bulan? Kami sebelumnya ngucapin berempati ya sayang. Terima kasih Kak. Untuk masalah kamu, mudah-mudahan dua-duanya tetap diberi ketabahan ya. Amin. Memang soalnya kalau ngomongin rumah tangga tuh, itu ibadah terpanjang ya rumah Iya. tangga Betul, tuh. Jadi betul. ya gitu pasti cobaan-cobaan di awal tuh berat gitu. Betul. Apa sih faktor utama perceraian kamu sama mantan istri kamu? Sebenarnya apa ya Kak? Ada ketidakcocokan yang tidak bisa dibenahi. Sebenarnya tuh gitu. Jadi orang tuh kan kadang kalau nggak cocok ya cobalah salah satunya mungkin ada yang bisa saling menutupi. Tapi kalau ini tuh sebenarnya dari bulan Maret saja itu sudah hampir selesai. Udah 3 bulan pernikahan udah mau selesai. Itu sudah mau selesai sebenarnya. Ya mohon maaf sayang, ini dijodohkan atau memang pilihan sendiri? Jadi Eja nggak dijodohin. Jadi gini loh Kak, apa sih waktu itu tuh dikenalin foto waktu itu tuh 2016 ceritanya. Udah Itu lama ya. foto dikenalin. Cuman Eja waktu itu bilang Eja belum siap lah, baru selesai kompetisi tiba-tiba kok harus masuk ke dunia yang baru lagi rumah tangga kan hal besar, hal berat gitu loh. Eja bilang Eja nanti dulu Eja mau karir. Akhirnya sampai akhirnya kemarin tahun 2020 Eja mutusin lah mulai ada rencana bahwa di tahun 2021 akan melaksanakan pernikahan seperti itu. Akhirnya dia ini memang salah satu orang yang setiap acaranya Eja dia ada Kak, gitu loh. Jadi Fans kamu dia maksudnya? datang, iya bisa dibilang fans tapi dia tidak tergabung di fans tapi acara-acara kayak meet and greet, terus waktu di kompetisi pun dia datang sama mamanya. Jadi sebenarnya kalau dibilang Eja yang nguber-nguber banget enggak, cuman kita ketemu terus aja gitu. Sampai akhirnya kayak yang mungkin dia yang ini kali ya yang Allah kirim buat Eja mungkin dari situ. Dan ada beberapa percakapan kita dari DM dan lain-lain itu memang terkesan seperti apa ya, wanita yang sangat cocok buat Eja gitu. Jadi kalau dijodohin nggak dijodohin. Nggak dijodohin ya. Tapi kan Nggak maksudnya
baru beberapa bulan kalau ngomongin soal ketidakcocokan, pasti banyak juga pasangan di luar sana yang tidak cocok juga satu sama lain, tapi mencoba untuk terus bersama-sama. Emang ketidakcocokannya tuh apa misalnya, Reza? Eja ini banyak faktor Karian. Jadi udah seperti apa ya, kayak dilema sendiri di Ejanya itu. Jadi pertengkaran itu kayak nggak bisa dihindarin setiap hari gitu loh. Kayak air sama minyak gitu ya. Iya, jadi harapan ekspektasi Eja untuk menjadikan dia sebagai pasangan hidup yang suportif ke Eja itu tidak ada sama sekali gitu. Jadi kayak yang mohon maaf, tapi kan tidak ada manusia yang sempurna. Iya, Apa tidak mencoba untuk mediasi? untuk itunya sebenarnya kalau kan tadi dia bilang dari Maret sebenarnya Kak Dewi. Jadi di bulan Maret itu Eja sebenarnya sudah mau menyelesaikan semuanya. Karena Eja melihat sisi yang sangat tidak baik gitu loh. Dan di situ pihak keluarga dan semuanya bilang, ayo ini rumah tangga, kamu harus bisa mengerti, saling mengerti. Akhirnya di situ Eja bertahan lagi lah. Eja coba lunak lagi. Tapi akhirnya sampai di satu titik Eja benar-benar udah nggak bisa mengambil keputusan lain selain berpisah gitu loh. Jadi kalau dari sisi keluarganya pun sebenarnya malah yang mengagetkan Eja adalah pihak keluarganya itu seperti sudah tahu bahwa kejadian perceraian ini akan terjadi gitu loh. Ya, Reza, mana yang kamu sesali? Apakah pernikahannya atau perceraian yang kamu sesali? Jujur perpisahannya ya Kak. Karena kalau dibilang pernikahannya, semua umat manusia kita umatnya Nabi Muhammad ya kita wajib nikah gitu. Dan yang tidak bisa Eja hindarin sekarang ya perpisahan gitu. Karena Artinya berarti Reza sebenarnya masih mau ngejalin lebih baik lagi hubungan suami istri. Sama siapa nih? Kalau Eja niat pribadi ya insya Allah tahun depan atau 2 tahun lagi Eja insya Allah sudah mempersiapkan diri. Cuman akan muncul prinsip-prinsip baru yang berbeda dari sebelumnya gitu Kak Dewi. Apa pelajaran yang kamu dapat dari hubungan atau perceraian yang kamu? Eja sangat mampu melihat bahwa pernikahan begitu sangat agungnya menurut Eja. Sehingga saat kita sudah ada di dalam sebuah hubungan pernikahan tuh kita kayak nggak bisa yang mundur atau yang lain-lain. Jadi memang benar-benar harus ada jalan. Kita harus mikir lagi setiap kita mau langkah, kita mikir sampai akhirnya Eja memutuskan untuk berpisah. Ini pun seperti pelajaran bahwa saya harus matang untuk memilih seseorang yang memang akan menjadi teman hidupnya Eja sepanjang hidupnya Eja. Bener yang pepatah suka bilang, karena kita semobil bareng sama orang yang gak menyenangkan aja 1-2 jam kita udah boring. Apalagi pernikahan yang harus dijalanin seumur hidup ya. Betul. Makanya pentingnya perkenalan di awal dan pemantapan di awal. Cailah gue kayak bener aja gitu. Iya, bener. Tapi betul pemantapan kayak mau ujian UAS ya. Pemantapan UAS. Bener, ujian akhir semester. Reza, apa yang mau kamu sampaikan untuk mantan istri kamu yang pagi hari ini sedang menyaksikan Pagi-Pagi Ambiar? Apa pesan yang kamu mau sampaikan? Mungkin kalau kamu nanti insya Allah menemukan jodohmu lagi, persiapkan dirimu saat akan menjadi seorang istri. Eja cuma pengen pesen itu aja. Dan pesan untuk diri kamu sendiri? Untuk Eja, semoga kedepannya Eja bisa lebih baik lagi menjadi imam untuk istri Eja kedepannya nanti. Dan mudah-mudahan Eja bisa mencari sosok wanita yang memang benar-benar mampu saling membimbing. Eja mampu membimbing dia dan dia mampu mengarahkan Eja menjadi yang lebih baik. Amin, kita doain, amin. Tapi memang betul ya, aku yang maksudnya ibaratnya pernah berumah tangga, maksudnya gini, di usia-usia Reza itu pada saat aku dulu seusia Reza berapa sekarang? 32. Oh 32, oh aku sih dulu muda banget. 17 ya kakak? 22 itu juga rumah tangga bukan mudah ya. Kalau ada orang katanya cepet nikah, Iya. kapan mau nikah? Ya mungkin kalau di usia sekitar sekarang 30 gitu-gitu pertanyaan cepet nikah oke. Iya. Tapi kalau misalkan muda, kapan nikah? Rumah tangga itu ya jadi suami itu, jadi anak laki itu ya semuanya berat. Jadi anak laki wajib ke emak, jadi Wajib ke suami istri. wajib ke istri, jadi bapak. Jadi Tanggung jawabnya juga luar biasa. besar. Jadi dan bukan di dunia aja,
Di akhirat juga nanti dipertanggungjawabkan. Lu ngapain, lu ngedidik bini lu gimana, ngedidik anak lu gimana, lu sama emak lu gimana. Jadi kita tuh anak laki tuh bukan mudah gitu. Waduh, tanggung jawab suaminya Dewi berat banget nih berarti ya. Emang kenapa sih? Makanya setiap rumah tangga itu pasti banyak kekurangan, banyak kelebihan. Gimana ditutupi, betul, gimana ditutupi kekurangannya itu. Karena kalau berbicara tanggung jawab tuh bukan cuma di dunia, bukan cuma di dunia sosmed aja, terutama lagi zaman sosmed, tapi akhirat yang perhitungannya kita kepada Tuhan bagaimana. Tapi ngomongin soal tanggung jawab, Reza Zakaria ini adalah seorang pria yang benar-benar bertanggung jawab. Karena buktinya dia gak tanggung-tanggung kalau nyari rezeki bukan cuma di Indonesia tapi pergi juga ke Arab Saudi, pernah menjadi TKI. Tapi ada kisah pilu juga di balik itu semua. Kita mau lihat bagaimana perjuangan dari seorang Reza Zakaria ini. Kamu awalnya bisa jadi TKI memutuskan untuk pergi keluar dari Indonesia itu gimana? Apa saya? Ekonomi, Kak. Ekonomi. Eja anak tertua di rumah. Niat dari dulu, dari mulai sekolah tuh nggak pengen kuliah, pengennya udah kerja karena ngelihat mama sama abi yang Eja tuh saksi hidupnya, mereka benar-benar nyari uang buat kita. Kadang makan tiap hari itu dulu sampai nunggu dari nasi berkatan dari masjid dan segala macam. Jadi Eja tuh seperti kayak dicambuk untuk ayo kamu anak pertama cari deh kerjaan. Jadi waktu itu ada tawaran dari keluarganya temennya papa, temennya Abi, nawarin untuk kerja di Saudi, tapi akhirnya Eja malah disekap 1 bulan di sana. Dan untuk kepulangan Eja sendiri, orang tua yang saat itu nggak punya uang sama sekali harus nembus 21 juta waktu itu Kak Dewi untuk pulangnya Eja. Dan Eja waktu itu cuma bilang sama mama, nggak usah maksain Eja, kalau Eja harus mati, Eja mati di sini. Di sana Eja sampai mau nabrakin diri di tengah jalan, sampai mau kadang kayak udah kayak Eja. Kamu disekap saat itu pekerjaannya apa ya? Ngapa? Disekap gimana? Jadi dijanjikannya waktu itu mau jadi kasir. Jadi kan kalau pekerjaan TK itu ada yang akademik, ada yang non akademik. Jadi Eja masuk waktu itu yang akademiknya, tapi ternyata di sana dijadiin tukang cuci. Jadi Eja itu kan di perusahaan laundry, jadi Eja disuruh masuk ke bagian yang khusus pegang chemical apa sih kayak cairan chemicalnya untuk kimianya. Jadi yang tapi tanpa sarung tangan dan lain-lain. Jadi itu benar-benar Eja kerjain sendiri, dan Eja nggak bilang sama mama sama Abi karena Eja merasa mungkin sebentar lagi saya mau dipindahin tempat atau ditaruh di tempat yang benar. Ternyata selama 1 minggu lebih Eja nggak diapa-apain. Waktu Eja berontak ternyata Eja malah disekap, dan ya udah Kak Dewi Itu untuk maksudnya pulang. selama disekap itu yang Eja lakuin apa buat? Disekap tuh diapain aja sayang? Ditahan Kita atau maksudnya dipekerjakan? semua apa paspor, visa semua diambil sama yang si majikannya ini, dan Eja tidak dikasih makan sama sekali Kak Dewi. Jadi itu benar-benar Eja kalau makan itu Eja pernah kabur. Eja sekalinya Eja kabur, Eja lari ke rumah makan, salah satu rumah makan Maroko waktu itu. Eja cuma punya uang 9 rial waktu itu karena Sarah. Eja mau bayar makanan, tapi kata si orangnya, enggak, kamu nggak usah bayar, kamu setiap malam jam 7 malam kamu kesini aku kasih nasi, katanya. Itu Eja cuman makan tuh Eja di pinggir jalan sama anjing di pinggir jalan gitu Kak Dewi. Itu dulu ceritaan Eja pernah hampir mati dulu tuh. Jadi makanya kayak sekarang Allah kasih kayak begini tuh aja kayak yang Alhamdulillah. semua karena orang tua. Nggak ada orang lain yang nolong Eja kecuali orang tua. Itu kenapa Eja begitu cintanya sama keluarganya Eja, sama mama, sama abi, sama adik-adik Eja itu karena saya tidak mengenal paman, tidak mengenal tante, nggak kenal sepupu, ponakan, nggak. Yang Eja kenal cuman mereka, dan mereka adalah orang-orang yang membuat saya seperti ini. Jadi siapapun itu, mau ada orang baru yang masuk ke rumahnya Eja, mau istri, mau pacar, mau siapapun itu yang berniat untuk ganggu mereka di rumah saya, Eja akan bertindak. Reza, maaf. Jadi akhirnya kamu berhasil untuk kabur dari majikan kamu yang menyekap kamu dari dokumen, paspor, segala macam. Dipulangkan oleh mereka yang memulangkan. Karena setelah dibayar 21 juta. Keluarga yang akhirnya. ditebus tadi itu ya. Tuh, makanya bener ya, karena aku juga kayak setuju sih kalau anak yang ngemuliain orang tua tuh insya Allah tuh ada jalan. Oleh Allah. Ya. Nah kalau anak Ben ngemuliain orang tua tetangga gimana Eja? Orang tua sendiri dulu. Betul, orang terdekat dulu, baru orang lain sekitarnya. Bener. Tapi
Tapi ya begitulah, hidup tidak bisa mulus. Betul. Seperti rencana kita bisa merencanakan, tapi memang sudah menjadi jalan yang terpenting. Ketika badai kehidupan datang, kita bisa melaluinya menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Eja cuman percaya hal-hal yang terjadi sama Reza di belakang itu semuanya ya untuk kesiapan Reza saat ini. Reza, badai pernah datang dalam hidup kamu, tapi lihatlah kamu sekarang bisa duduk di sini sebagai tamu di pagi-pagi ambiar melewati semua badai.